Diriwayatkan dari Ibnu Asima, dia berkata, Umar bin Zar menceritakan kepadaku dari Mujahid. Ini terdapat di dalam riwayat uh, Muwaffaqiddin Abdullah bin Ahmad. Ketika Nabi Adam makan buah-buahan dari pohon terlarang, secara spontan seluruh perhiasan dan pakaiannya berjatuhan dan tidak ada tersisa selain mahkota dan ikat kepala. Setiap kali dia menutupi tubuhnya dengan daun-daun surga, ia langsung berjatuhan. Maka dia pun menoleh kepada Hawa seraya menangis dan berkata, "Bersiaplah untuk keluar dari sisi Allah. Ini adalah awal mula kesialan karena maksiat." Hawa berkata, "Wahai Adam, aku tidak menduga ada makhluk yang bersumpah dengan Allah secara dusta. Hal tersebut karena iblis bersumpah kepada keduanya berkenaan dengan pohon tersebut." Di mana setan itu membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu berdua." Ini ada termaktub di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 20 hingga 21. Lalu Nabi Adam berlari karena malu kepada Allah. Nah, saat itulah ada sebuah pohon yang menahannya dengan dahan-dahannya, sehingga dia menduga bahwa Allah akan segera menghukumnya. Maka dia pun menundukkan kepalanya seraya berkata, "Aku minta ampun, aku minta ampun." Maka Allah berfirman, "Wahai Adam, apakah engkau hendak lari dariku?" Adam menjawab, "Tidak, akan tetapi aku malu kepadamu." Akhirnya Allah mewahyukan kepada kedua malaikat, "Keluarkanlah Adam dan Hawa dari surgaku, karena keduanya telah durhaka kepadaku." Maka Jibril langsung melepas mahkota dan kepalanya, sementara Mikail melepaskan ikat kepala dari dahinya. Setelah dia diturunkan dari kerajaan Allah ke negeri yang penuh dengan rasa lapar dan haus, dia pun menangis karena dosanya selama 100 tahun dan memukulkan kepalanya ke lutut, hingga bumi menumbuhkan rumput dan pohon-pohon dari air matanya, dan kubangan penuh dengan air matanya. Kemudian lewatlah burung nasar raksasa yang sangat kehausan, lalu minum air mata Nabi Adam. Kemudian Allah menjadikan burung nasar tersebut dapat berbicara. Burung itu pun berbicara, "Wahai Adam, aku telah ada di bumi ini 2000 tahun sebelum engkau ke sini, dan aku telah mengelilingi seluruh bumi dan dari ujung barat hingga ujung timurnya. Aku telah meminum air dari seluruh lembah dan gunung di bumi dan telah meminum air dari semua lautan. Akan tetapi aku tidak pernah minum air yang lebih enak dan lebih wangi baunya dari air ini." Adam berkata, "Celakalah kamu, wahai burung nasar. Apakah engkau paham apa yang kukatakan? Dari mana engkau merasakan enaknya air mata orang-orang yang telah durhaka kepadaku, kepada Tuhannya, yang telah mengalir di atas pipi yang durhaka? Air mata apakah yang lebih pahit dari air mata orang yang bermaksiat? Aku menduga engkau hendak mengejekku karena aku telah durhaka kepada Tuhanku, hingga aku diusir dari negeri yang penuh kenikmatan ke negeri yang penuh dengan kesusahan." Burung nasar berkata, "Wahai Adam, adapun tuduhanmu bahwa aku mengejekmu, maka sama sekali aku tidak berniat mengejekmu. Akan tetapi memang begitulah, aku merasakan enaknya air matamu. Air mata apakah yang lebih enak dari air mata hamba yang telah durhaka kepada Tuhannya, lalu menyesali dosanya dengan hati yang takut
dan tubuh gemetar, serta menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Tuhannya. Kisah ini juga bisa kita lihat di dalam kisah Israiliyat yang bersumber dari Bani Israel, yang terkesan berlebihan sebenarnya. Tapi ahli hadis ya meriwayatkan kisah-kisah tersebut juga sama dengan apa yang ada di dalam kisah Israiliyat ini. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Az-Zuhud, Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah menceritakan kepada kami, dia berkata, diceritakan kepadaku dari Su'aib al-Jubai, dia berkata, pohon terlarang yang Allah melarang Nabi Adam dan istrinya untuk memakan buah-buahannya adalah pohon yang mirip dengan pohon gandum. Namanya adalah ad-da'ah. Ad-da'ah. Nah, adapun pakaian keduanya adalah pakaian yang terbuat dari cahaya. Ini diceritakan di dalam kitab Az-Zuhud jilid 1 halaman 86. Nah, apa yang kita dapat ambil kesimpulan, kita tarik kesimpulan dari dua kisah Nabi Adam ini, bahwa seberapapun besarnya dosa kita kepada Allah, Allah akan ampunkan. Nah, dibuktikan di dalam kisah tadi bahwa Nabi Adam merasa begitu kotornya dia, merasa begitu berdosanya dia, sehingga dia menganggap bahwa air matanya itu tidak memberikan nikmat kepada siapapun. Dia merasakan bahwa air mata itu sangat pahit karena begitu kotornya dia, begitu berdosanya dia kepada Allah. Tapi ternyata apa? Allah menurunkan burung nasyar. Nah, burung nasyar itu meminum air mata Nabi Adam, yang dia merasakan pada saat dia minum airnya itu airnya sangat enak dan lebih wangi baunya dibandingkan dari air-air yang pernah dia minum dari sungai-sungai, laut-laut yang pernah dia rasakan. Dan kita melihat juga di sini bahwa burung nasyar itu sudah ada di bumi ini 2000 tahun sebelum dilahirkannya Nabi Adam. Nah, di sini membuktikan kalau memang Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, maka kita sudah bersih dari dosa-dosa kita kepada Allah. Maka Allah sudah menerima taubat kita, maka kita sudah lebih diterima oleh Allah sebagaimana apa adanya, sebagaimana Nabi Adam juga demikian. Maka sudah dikatakan bahwa Allah telah menerima taubat-taubatnya sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis yang pertama tadi. Nah, apa yang kita bisa buat? Nah, sekarang kita sudah setahun lalu, sudah terlalu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang Allah bukakan pintu makfirahnya pada gerbang Ramadan ini. Dan hari ini baru hari ketiga kita masuk di gerbang Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Mintalah ampun, mintalah bertobatlah kita kepada Allah atas dosa apapun yang sudah pernah kita lakukan selama kita di atas dunia ini, atau selama kita hidup ini, atau selama setahun yang sudah pernah kita lakukan ini. Dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, apa dosa yang paling besar, yang paling berat yang pernah kita lakukan? Ternyata dosa yang paling berat yang pernah dilakukan di dalam buku Ad-Dawa ini dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ali Hasan bin Ali al-Halabi al-Asari, bahwa dosa yang paling besar yang paling besar dosa kita terhadap Allah itu adalah buruk sangka terhadap Allah. Nah, ini adalah merupakan dosa yang paling besar menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Mengapa dikatakan dosa buruk sangka kepada Allah ini adalah dosa yang paling besar? Nah, di sini ada satu penafsiran yang mengungkapkan suatu rahasia permasalahannya.
Alasannya adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah, dia telah melakukan hal yang berseberangan dengan kesempurnaan Allah yang Maha Suci. Dia telah berburuk sangka tentang perkara-perkara yang berlawanan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh sebab itu Allah mengancam orang-orang yang berburuk sangka kepadanya ini dengan ancaman yang tidak diberikan kepada orang lain selain adalah neraka jahanam. Sebagaimana yang sudah Allah tuliskan di dalam surat Al-Fat ayat 6. Alaihim dairatus sayyi', ya. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejahat-jahatnya tempat kembali. Makanya hati-hati banget bunda-bundaku semua, dan ini sering kita lakukan. Ya, Allah berfirman tentang orang yang mengingkari satu sifat di antara sifat-sifatnya, yaitu di dalam surat Al-Fussilat. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini adalah di dalam surat Al-Fussilat ayat 23. Nah, di sini kita bisa melihat begitu marahnya Allah apabila kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha kaya. Allah itu maha suci. Allah itu maha agung. Dia yang telah menciptakan kita. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan dialah yang maha kaya, maha sempurna, maha agung. Nah, kenapa kita berprasangka buruk kepadanya? Nah, kemudian Allah berfirman tentang kekasihnya Ibrahim tatkala beliau berkata kepada kaumnya, yaitu di dalam surat Asy-Syafa'at ayat 85 sampai 87. Apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bayangan kita tentang balasan yang akan ditimpakan kepada kita ketika kita akan bertemu dengan Allah, sementara kita masih menyembah selain Allah. Nah, apa persangkaan kita tentang Allah sehingga kita menyembah selain Allah? Nah, itulah yang kita harus hati-hati sekali, bahwa berburuk sangka kepada Allah itu yang merupakan dosa besar yang paling besar, dan Allah akan mengancam orang-orang yang berburuk sangka kepadanya. Nah, disinilah kita sebagai orang yang tahu akan ilmunya, kita berusahalah untuk menghilangkan buruk sangka ini kepada Allah, atau berhusnuzonlah kita kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah. Karena prasangka baik kita inilah yang nantinya yang akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum, Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri